وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu jemaah salat Isya dan Tarawih yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mempersilahkan penceramah Tarawih malam ini, kami dari panitia akan membacakan keadaan kas keuangan Amalia Ramadan. Sebelumnya saya mohon maaf karena ada kesalahan kemarin tentang penjumlahan kas Amalia Ramadan. Yang betul adalah kas Amalia Ramadan pertanggal 29 Ramadan 1442 Hijriah bertepatan 10 Mei 2021 Miladiah adalah Rp8.732.000. Isi kota amal tarwih dan subuh Rp2.840.000. Kemudian seyogianya 16 Ramadan dan 26 Ramadan ada pengeluaran sebesar Rp1.200.000, tetapi karena kita kedatangan tamu Bapak Wali Kota dan Bapak Gubernur, sehingga dana itu harus kami kembalikan menjadi pemasukan Amalia Ramadan, sehingga total pemasukan sampai malam ini adalah Rp4.040.000. Pengeluaran biaya rutin Rp1.700.000, Rp1.700.000. Beli nasi dos untuk makan sahur Rp300.000, teh cair Rp75.000, nasi dos 10 untuk operasional Ramadan Rp150.000, ketupat 100 biji untuk persiapan sebentar subuh Rp150.000, lakbang kuning untuk persiapan Idul Fitri Rp36.000, sehingga total pengeluaran Rp2.411.000, sehingga saldo kas sampai pada malam ini adalah Rp10.361.000. Atas sumbangan Bapak dan Ibu diucapkan jazakumullahu khairan katsiran jaza. Dan tak lupa pula kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan buka puasa. Saya melihat tadi sore ada makan nasi dan kepurung di belakang. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya atas sumbangannya. Semoga amal ibadah Bapak dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah penceramah pada malam hari ini adalah Bapak Ustaz Herman Hasim SPD MM, dan insyaallah besok subuh Bapak Ustaz Haji Abu Bakar Wasahua. Demikian penyampaian kami. Wallahu litaufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Falitafadhal maskura manjura. Kepada Pak Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sidang jamaah tarawih yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf, saya terpaksa membuka masker karena saya kadang-kadang sesak napas kalau sudah lewat 5 menit bicara pakai masker. Yang kedua, kalau saya bernapas kacamata saya berembun, jadi sangat mengganggu saya. Kemudian kami
sudah dilengkapi dengan hand sanitizer waktu pembagian jadwal. Hal yang pertama diingatkan, mic-nya disemprot. Jadi saya minta maaf jamaah yang berbahagia, bukan mencurigai, tapi begitulah aturan yang ditetapkan bagi kami. Baik jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'um man kunna faqad atiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 persoalan kata Nabi, siapa yang ada pada dirinya maka pastilah dia akan merasakan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Yang pertama sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah qalban syakiran, hati yang senantiasa bersyukur. Jadi siapa yang mau bahagia dunianya, bahagia akhiratnya jamaah sekalian, hendaklah dia melatih hatinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Bagaimana caranya supaya kita bisa bersyukur? Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kiat kepada kita supaya kita bisa bersyukur. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum. Pandanglah orang-orang yang keadaannya di bawah kamu. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum, dan janganlah kamu suka memandang orang-orang yang keadaannya di atas kamu. Fahuwa asdaru wala tasdaru nikmatallahi alaikum. Jika kamu suka memandang ke atas, kata Nabi, maka pastilah kamu cenderung untuk tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu. Jadi rahasia bersyukur jamaah yang berbahagia, pandanglah orang yang keadaan dunianya di bawah kita, jangan suka memandang orang-orang yang keadaan dunianya di atas kita. Sebab kalau kita suka memandang ke atas, maka pastilah kita cenderung untuk menggugat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga disebutkan dalam sebuah kisah, seorang pemuda datang kepada Syekh Hasan Basri. Dia berkata, wahai Syekh Hasan, Allah itu tidak adil. Syekh Hasan kaget. Syekh Hasan balik bertanya, kenapa engkau katakan Allah itu tidak adil? Kata laki-laki itu, sudah hitam jidat saya sujud, sudah hitam juga lutut saya sujud, tetapi kenapa keadaan dunia saya masih tetap seperti ini? Dibandingkan dengan orang yang biasa-biasa saja ketaatannya. Bahkan orang yang tidak taat kepada Allah, dia katakan, apa kamu lihat saya? Saya sholat, kadang-kadang puasa juga tidak, tapi sukses dunia saya. Ini namanya orang-orang yang terkena penyakit istidraj. Dia diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi dia lupa diri. Lalu Syekh Hasan balik bertanya kepada anak muda tadi, wahai saudaraku, ada 2 biji matamu, kira-kira kalau 1 biji matamu dicungkil lalu diganti dengan uang yang banyak, apakah kamu mau? Laki-laki itu jawab, 1 biji mata saya lebih berharga daripada uang yang banyak. Terus dikejar lagi dengan pertanyaan, ada 2 daun telingamu, kira-kira kalau 1 daun telingamu dipotong lalu diganti dengan uang yang banyak, apakah kamu mau? Laki-laki itu jawab, 1 daun telinga saya lebih berharga daripada uang yang banyak. Dikejar lagi dengan pertanyaan, ada 10 jari tanganmu, kira-kira kalau 1 jari kelingkingmu dipotong lalu diganti dengan uang yang banyak, apakah kamu mau? Laki-laki itu jawab, 1 jari kelingking saya lebih berharga daripada uang yang banyak. Lalu Syekh Hasan berkata kepada pemuda tadi, kenapa kamu tidak mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu? Di dalam sebuah hadis Nabi bersabda, ada 2 nikmat di mana manusia tertipu di dalamnya. Yang pertama adalah nikmat kesehatan, dan yang kedua adalah nikmat kesempatan. Nanti kita baru merasakan nikmatnya sehat tak kala kita sakit, dan baru kita merasakan nikmatnya waktu luang tak kala kita kepepet. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, siapa yang mau merasakan bahagia dunianya, bahagia akhiratnya, maka hendaklah dia melatih hatinya untuk senantiasa mensyukuri nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Yang kedua sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walisanan zakiran, lidah yang senantiasa berzikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ra'd ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina amanu wa tatma'innu bihi qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu tenang hatinya tak kala dia mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita bisa menjadi tenang. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi bersabda, jadidu imanikum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah senantiasa iman kamu dengan banyak menyebut kalimat la ilaha illallah. Kenapa kita diperintahkan untuk banyak menyebut kalimat la ilaha illallah? Di lain hadis Nabi bersabda, maka na akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di penghujung hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka pasti masuk surga. Oleh karena itu Nabi bersabda, lakinu mautakum bi kalimati la ilaha illallah. Talkinkanlah, ajarkanlah orang-orang yang mau mati itu dengan kalimat la ilaha illallah.
Kenapa jamaah yang berbahagia? Disebut tadi bahwa barang siapa di penghujung hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka pasti masuk surga. Terus ada yang berkata kalau begitu gampang masuk surga, cukup pada waktu kita sakaratul maut kita ucapkan saja la ilaha illallah. Tidak semudah apa yang kita bayangkan jamaah sekalian. Kenapa? Iblis tidak pernah sedetik pun melepaskan kita dalam menggoda, termasuk pada waktu kita sakaratul maut. Pada saat kita sakaratul maut ada 70 macam godaan. Salah satu di antaranya iblis membawa secangkir air. Lalu kemudian dia menawarkan kepada kita dengan satu syarat, kita harus mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai anaknya Tuhan. Sehingga dalam sebuah kisah ada seorang ulama menghadapi sakaratul maut, kemudian ditalkinkan oleh muridnya, la ilaha illallah. Dia jawab, saya tidak mau. Kaget muridnya, dosa apa yang dilakukan oleh guru kita sampai menolak kalimat la ilaha illallah? Diulangi 3 kali dia pun menolak. Akhirnya ada jeda dia sadar. Terus kemudian ditanya oleh muridnya, wahai guru, kenapa tadi waktu kami mentalkinkan kamu mengatakan saya tidak mau? Apa jawab dia? Bersamaan dengan kalimat talqin yang kau perdengarkan di telinga saya, iblis datang menawari saya secangkir air. Pada waktu kita sakaratul maut, haus dalam kondisi yang sangat menyengat. Lalu katanya iblis datang kepadaku, dia katakan, ini air, mau air? Saya katakan iya. Lalu iblis menjawab, boleh saya kasih, tapi dengan syarat kamu mengakui Nabi Isa sebagai anaknya Tuhan. Lalu saya katakan saya tidak mau. Jadi yang saya tolak bukan kalimat talqin, bukan kalimat la ilaha illallah yang kau ajarkan kepadaku, tetapi yang saya tolak adalah tawaran iblis kepada saya dengan memberikan secangkir air. Jadi jamaah yang berbahagia, sampai dalam kondisi sakaratul maut pun iblis tidak pernah ingin melepaskan kita. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, maka disunahkan kepada kita setiap kita mau ke tempat tidur untuk membaca ayatul kursi, karena siapa yang membaca ayatul kursi maka setan tidak akan menggodanya hingga pagi harinya. Kemudian diperintahkan kita untuk membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, lalu seraya dikumpulkan kedua buah tangan kita, kemudian ditiup lalu disapukan ke seluruh tubuh kita, diulangi sampai 3 kali. Lalu kemudian kita berbaring, kepala di sebelah utara sambil menghadap ke arah kiblat, lalu disunahkan meletakkan tangan kanan kita di pipi kita, kemudian sambil tertidur membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga kita terputus dengan kalimat la ilaha illallah. Dan apabila kita mati pada saat itu, maka masuk kategori dikatakan siapa yang penghujung akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Nah jamaah yang berbahagia, di samping zikir bisa menyembuhkan penyakit batin, ternyata zikir juga bisa menyembuhkan penyakit fisik. Di dalam fikih sunnah bab zikir disebutkan, seorang sahabat yang bernama Utsman datang kepada Nabi menghadap. Dia katakan, ya Rasulullah, saya sakit. Lalu kata Nabi, peganglah bagian badanmu yang sakit, lalu ucapkanlah doa ini. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian bacalah doa ini 7 kali, kata Nabi. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadhiru. A'udzu bi'izzatillah, aku berlindung kepadamu ya Allah dengan kemuliaanmu, wa qudratihi dan kekuasaanmu, min syarri ma ajidu wa ukhadhiru, dari apa-apa yang kutakutkan adanya. Lalu kata Utsman, saya pun memperhatikan apa yang diajarkan oleh Nabi kepadaku, dan alhamdulillah Allah menyembuhkan penyakitku, dan setiap anak-anakku sakit, saya pun melakukan apa yang diajarkan oleh Nabi kepadaku. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekitar 20 tahun lalu saya khutbah Jumat di salah satu masjid di Batu Raya. Saya bawalah tentang keutamaan zikir. Terus setelah selesai salat Jumat, ada orang tua yang menunggu saya di pintu gerbang masjid. Lalu dia bilang sama saya, apa yang anak ustaz sampaikan di atas mimbar 5 tahun yang lalu saya sudah amalkan. 5 tahun lalu dokter vonis saya bilik jantung saya bocor. Dalam keadaan tidak punya uang dan tidak berdaya, saya paksakan diri keluar dari rumah sakit. Lalu kemudian dalam menanti kematian itulah nak, saya mendapatkan zikir yang seperti anak baca di atas mimbar. 5 tahun lalu sampai hari ini saya tidak pernah melepaskan zikir itu, termasuk pada waktu subuh tadi saya masih sempat membacanya. Jadi dia memegang daerah jantungnya, lalu dibacalah doa ini, bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa ukhadhiru, dibaca 7 kali. Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu faedah di dalam berobat. Jadi kita maksimalkan berobat ke dokter, kemudian kita bantu dengan doa sebagaimana Nabi ajarkan kepada sahabat yang bernama Utsman.
Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, siapa mau bahagia dunia dan bahagia akhiratnya, kata Nabi, adalah wabadanan alal bala'i sabiran. Anggota tubuh yang apabila ditimpa musibah dia bersabar. Dalam hadis Nabi bersabda, alangkah anehnya, ajaibnya orang beriman itu. Tak kala dia mendapatkan nikmat dia bersyukur dan itu baik baginya, dan tak kala dia mendapatkan musibah dia bersabar dan itu baik baginya. Oleh karena itu dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, kita orang-orang yang termasuk kategori beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak terlalu resah. Yang penting jamaah yang berbahagia, kita ikuti saja ajakan orang cerdas kita. Jaga jarak, pakai masker, kemudian selalu mencuci tangan. Insya Allah kita bisa minimal penebaran COVID ini kita bisa atasi dengan baik. Jangan juga kita terlalu sombong, lalu mengatakan banyak orang di mal, banyak orang di sana tidak terkena juga COVID. Saya, bapak dan saudara yang berbahagia, tinggal di daerah tempat para mobil-mobil sampah. Mereka kadang tidak pakai masker, setiap hari keluar mengambil sampah, tapi mereka juga tidak pernah COVID. Dan mudah-mudahan tidak, sebab kalau ada satu yang kena, kami satu lingkungan akan diisolasi. Nah, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, ada juga masjid yang viral. Orang disuruh pakai masker masuk masjid, dia larang jamaahnya pakai masker. Kalau di masjid saja kita tidak bisa mendapatkan ketenangan, kemana lagi kita bisa dapat ketenangan jamaah yang berbahagia? Sehingga ada sebuah cerita, ada orang datang ke masjid, dia lupa matikan HP-nya lalu dia salat. Begitu sementara salat bunyi HP-nya. Selesai salat diborongi, Pak, digugat, dicaci maki, dihina. Orang kemudian ini kesan gemetar ketakutan karena memang dia ngaku salah. Dan dia tidak ngomong-ngomong. Keluar dari masjid, istrinya juga bilang, kenapa memang kita tidak mati? Saya lupa mati-mati bahwa tadi saya lupa saya matikan HP saya. Dalam kondisi panik seperti itu dia mampir di kafe. Karena masih gemetar-gemetar, akhirnya dia tidak sadar dia nabrak pelayan kafe itu. Jatuh gelasnya, tumpah itu minuman. Terus dia, saya minta maaf, saya masih dalam keadaan ini, katanya resah. Apa kata pelayan kafe itu? Di sini biasa, Pak. Bapak ngambil saya tempat duduk, nanti kami bersihkan. Nah, sejak saat itu dia lebih suka ke kafe daripada ke masjid. Kenapa? Karena ternyata di kafe dia lebih mendapatkan ketenangan daripada di masjid. Karena orang-orang di masjid mestinya memberikan ketenangan, tapi begitu orang datang di masjid pakai tato, pakai nganting-anting, semua melirik. Ih, kenapa orang model begitu? Syukur-syukur bapak dan saudara sekalian, pakai nganting-anting, pakai tato, masuk masjid masih mau sholat daripada lempari rumah batu, ya kan? Kita kadang-kadang terlalu merasa suci di masjid, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kau menganggap dirimu suci. Ya, oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari kita tetap menjaga protokol kesehatan. Jangan sampai seperti kasus di India, di Semarang 411 orang, ada yang di Kalimantan diisolasi satu RT, orang mau lebaran kemudian kita diisolasi satu RT. Jadi kita taat dulu aturan, apalagi para ulama-ulama kita pun memberikan fatwa. Kita ini orang bodoh jamaah yang berbahagia, tidak usah merasa lebih pintar daripada ulama-ulama kita. Kemudian yang terakhir, siapa yang mau bahagia dunia bahagia akhiratnya, kata Nabi, wa zaujatun la tabghihi hubali nafsihi wa malihi. Apabila dia menikahi seorang wanita bukan karena hartanya dan bukan untuk menghancurkan dirinya ke lembah kenistaan. Artinya apa Bapak dan Ibu sekalian? Berbahagia kita apabila kita memiliki istri yang soleha. Apa ciri wanita soleha? Itu sederhana, kata Nabi, dunia ini indah, hijau, sedap dipandang mata. Dan sebaik-baik perhiasan di permukaan bumi adalah wanita soleha. Ciri wanita soleha dua saja, dipandang menyejukkan dan diperintah dia taat. Oleh karena itu ibu-ibu jadilah istri soleha, sedap dipandang mata oleh suami. Maka tampillah seindah mungkin di hadapan suami. Jangan terlalu tampil di hadapan suami dengan pakai daster-daster japo. Itulah sebabnya banyak laki-laki yang suka melirik perempuan di luar. Kenapa? Karena perempuan di luar lebih harum, lebih cantik daripada istri di rumah. Kita juga kalau melihat wanita cantik di luar, kata Nabi, kembalilah ke rumahmu. Sebab apa yang kamu inginkan pada wanita itu ada juga pada istrimu. Nah, ada seorang wanita mukminah jamaah yang berbahagia, setiap dia mau ke tempat tidur, dia berdandan ala ke pesta. Lalu dia katakan kepada suaminya, wahai suamiku yang tercinta, apakah malam ini kamu tidak membutuhkan saya? Kalau suaminya mengatakan tidak, dia berganti pakaian lalu tidur sejenak, kemudian sebentar malam bangun salat tahajud. Pernah kira-kira istri kita bilang begitu, Pak? Daeng, kita butuh malam ini sama saya. Ya, mungkin kalau kita diajak begitu sama istri kita, waduh, kalau begitu segera. Ya. Tapi kadang-kadang istri diajak, dikode, diapa, kadang-kadang tidak ada tong geming-gemingnya. Iya. Sudah naik di kepala, tidak juga bergeming. Iya.
Jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi dalam sebuah hadis, "Maukah saya tunjukkan istri-istrimu di sorga?" Ini Bu ya, sudah diberitahu sama Nabi. "Maukah saya tunjukkan kepadamu istri-istrimu di sorga?" kata Nabi. Kata sahabat, "Mau ya Rasulullah." Istri yang penyabar dan penyayang. Kalau suatu ketika kamu marah kepadanya atau dia marah kepadamu, dia mengambil tanganmu lalu diletakkan tanganmu di atas tangan kanannya. Lalu dia berkata kepadamu, "Wahai suamiku yang tercinta, malam ini mataku tidak bisa terpejam sebelum kamu memaafkan kesalahan saya." Inilah wanita ahli surga. Tapi ternyata jangan berbahagia, dia hanya ada di dalam hadis. Sudah 30 tahun kita menikah, kita tunggu-tunggu kapan ini. Ya. Kadang-kadang istri gampang sekali mojok, sedikit-sedikit mojok, sedikit-sedikit marah. Iya. Kalau marah sama kita, apa yang dia lakukan? Duluan ke tempat tidur, lalu dia kunci dari dalam, lalu dia bilang, "Tidur di luar, siapa suruh marah?" Ibu-ibu, kalau kita mati dalam keadaan seperti ini, kita mati bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal wanita paling mudah masuk surga, kata Nabi. Kata Nabi, wanita kalau masuk surga cukup dia jaga salat 5 waktunya, dia jaga puasa Ramadannya, lalu dia taat kepada suaminya, dan dia meninggal dunia suaminya reda kepadanya, maka dia dipersilahkan masuk pintu surga dari pintu mana saja yang dia suka. Masya Allah, bahagia sekali jadi istri soleha. Kemudian berbahagialah ibu-ibu mendapatkan suami soleh. Kata Nabi, orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya, dan orang yang terbaik akhlaknya adalah orang yang paling bagus akhlaknya kepada istrinya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang terbaik akhlakku kepada istriku. Jadi kalau kita mau melihat orang yang bagus imannya, bagus akhlaknya, lihat saja jamaah yang berbahagia bagaimana perlakuan dia kepada istrinya. Makanya syarat seorang laki-laki yang diterima kalau datang melamar ada 2. Kalau ada laki-laki yang sudah bagus agama dan akhlaknya datang meminang anak gadismu, terimalah. Kapan kamu tidak menerimanya, tunggu datangnya fitnah. Kenapa disertai agama dan akhlaknya? Bukankah agama sudah cukup? Kenapa mesti ada akhlak? Sebab banyak orang beragama tidak berakhlak, jamaah sekalian. Ya, banyak orang beragama tidak berakhlak. Oleh karena itu bagi laki-laki, di samping agama, akhlaknya pun harus diikut sertakan. Jadi jangan dikira orang-orang yang berpenampilan Islami, belajar Islam, kadang-kadang memperlakukan istrinya sebagaimana yang disebutkan dalam dalil. Tidak seperti itu. Saya kebetulan sering membawakan seminar-seminar tentang keluarga sakinah. Ada seorang ibu bertanya, "Ustaz, suamiku pemalas. Terus kemudian terpaksa saya harus keluar cari uang. Terus kemudian saya keguguran. Terus suamiku marah-marah lagi kepadaku." Nauzubillah min zalik. Jadi kalau ada neraka yang berbahagia, inilah neraka sebelum neraka betulan. Ya, kalau kita memiliki suami model seperti itu. Nah, jamaah yang sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah 4 rahasia kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang pertama, hati yang senantiasa bersyukur, lidah yang senantiasa berzikir, anggota tubuh yang senantiasa bersabar, dan apabila kita memiliki pasangan yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan jamaah yang berbahagia dan manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.